Kita lihat apakah tepung ini berhamburan atau tidak. Berarti kalau tepung ini nanti berhamburan, dipastikan ini ada kebocoran saat ditembakkan. Nah, seperti ini. Berarti ini kebocoran terjadi pada o-ring atau seal di dalam laras sini ya, sobat dealer. Tepatnya di dalam sini. Halo sobat bediler, untuk kali ini kita akan sharing dan mengatasi masalah pada unit Marauder ya. Ini Marauder OD38 dengan manometer ini di depan seperti ini. Dan unit ini kata pemiliknya bermasalah pada kebocoran angin saat ditembakkan pada loading mimis ya, atau lebih tepatnya itu di ujung laras bagian belakang. Kita buka kokangnya. Dan untuk mengetes kebocorannya ya, untuk mengetes kebocoran kita persiapkan bahan seperti ini. Ini tepung beras atau tepung terigu ya sobat bediler. Caranya kita ambil sedikit, secukupnya saja. Kita ambil secukupnya. Terus ini kokang kembali kita tutup. Lalu taburkan tepung beras atau tepung terigu ini ke loading mimis di sini ya. Ini tepatnya. Nah, kira-kira seperti ini. Sedikit saja cukup karena ini sudah dikokang ya. Lalu kita tembakkan, kita lihat apakah tepung ini berhamburan atau tidak. Berarti kalau tepung ini nanti berhamburan, dipastikan ini ada kebocoran saat ditembakkan. Nah, seperti ini. Berarti ini kebocoran terjadi pada o-ring atau seal di dalam laras sini ya, sobat dealer. Tepatnya di dalam sini. Caranya kita intip dulu. Kita ambil single shotnya. Nah, letaknya itu di dalam sini sobat bediler. Ini ada o-ring kecil yang fungsinya untuk menahan kebocoran atau mencegah kebocoran saat ditembakkan. Jadi angin tidak bisa keluar lewat sini, dari lubang transfer itu langsung menuju sepenuhnya ke laras dan mengalir ke arah depan sini. Jadi tidak ada yang bocor lewat sini. Dan untuk Marauder yang model sekarang ya, atau unit senapan pada umumnya yang sekarang ini, semua memakai o-ring di dalam laras ya, atau seal dalam laras. Kalau dulu kan biasanya Mauser itu o-ringnya atau teflonnya di ini, di ujung lontok ini atau grendel ini ya. Tapi sekarang kebanyakan di dalam laras ini. Dan ini penggantiannya ini agak sulit kalau laras ini tidak dilepas ya, sobat bediler. Ya kadang bisa diganti langsung tanpa melepas laras seperti ini, tapi lebih mudahnya kita lepas dulu dan kita ganti o-ringnya. Kita bongkar dulu ya sobat. Dan seperti ini setelah popper kita lepas ya, kita mau melepas laras ini kita harus melepas teleskop dulu, karena ini ada di sini ada baut dua kecil-kecil, ini pengunci laras agar tidak geser atau maju mundur ya. Dan ini cincin depan sudah kita lepas. Ini cincin tengah ada dua baut kiri dan kanan ini ya, seperti ini. Dan ini tinggal menarik serombongnya sudah bisa.
Terus kita coba tarik larasnya ini ya, laras ini agak susah. Dan ini hati-hati ya sobat bediler, kalau sulit ditarik atau dilepas ini, kan ini baut laras sudah kita kendorin ya, ini depan dan belakang ini seharusnya laras sudah bisa ditarik keluar, ini sudah bisa dilepas, tapi ini kan tidak bisa ditarik. Hati-hati, kemungkinan ini ada selang transfer dari laras yang menghubungkan ke ini ya, ke sambungan ini dari ruang ledak. Kan ada yang pakai cincin, pakai o-ring di antara lubang transfer, jadi ada depan dan belakang ini. Dan ini ada juga yang pakai selang transfer. Nah, kemungkinan ini pakai selang transfer. Kalau kondisi seperti ini, kita harus melepaskan camber ini dari pipa tabung di bawah. Jadi dua baut ini harus kita lepas dulu. Apakah ini memakai o-ring laras di antara lubang transfer, dan kita ini lepas dulu. Dan ini sudah terlepas ya, terpisah antara camber dan pipa yang bawah. Dan kita buka. Nah, ternyata benar ya, ini memakai selang transfer. Jadi ini nancep di laras, kalau kita putar ini rusak, selang transfernya akan patah ini. Terlebih dahulu harus kita copot. Kita copot dulu ya, hati-hati. Nah, setelah kita copot baru bisa kita tarik atau dilepas ya. Nah, seperti ini. Karena selang transfer tadi ya, itu nancap di sini. Nah, seperti ini posisinya itu nancep di laras ya. Jadi kalau pengen yang simple untuk sekarang ini, di bagian sini ya, bagian ini depan dan belakang ini atau di antara lubang transfer ini dikasih o-ring. Jadi yang satu belakang, yang satu depan sini. Jadi sewaktu-waktu mau melepaskan laras atau mencopot, bongkar pasang laras itu tidak harus bongkar sampai camber sini. Camber sini tetap bisa terpasang di sini karena tidak ada selang transfer yang menghalangi dari camber dan masuk ke sini ke sambungan ini pipa ruang ledak. Ini terlihat ya, ini ada rumah o-ring atau rumah seal, kok blur ya. Nah, itu ini ada rumah o-ring atau rumah seal, dan ini sudah lepas atau hilang. Jadi anginnya keluar lewat sini, lewat belakang. Harusnya ini rapet dan anginnya dari sini ya, dari lubang transfer sini semuanya mengalir ke depan. Jadi tidak ada yang bocor lewat belakang sini. Kita ganti dulu. Dan mari kita lakukan penggantian o-ring ya. Ini o-ringnya seperti ini. Ukurannya sangat kecil. Dan letaknya harus di dalam laras ini. Ini kita pakai coket ya, atau pinset atau apa. Caranya kita masukkan dulu salah satu ujungnya. Kita tekan atau dorong.
dan kita pastikan o-ring atau seal ini masuk dan berada di rumah o-ringnya ya. Usahakan untuk mengkorek atau menyolok ini sealnya jangan pakai benda kasar ya, atau yang tajam, karena ini rawan rusak, sealnya kecil banget. Nah, seperti ini. Ini sealnya sudah kita ganti dan kita pasang. Ini berada tepat di rumah o-ring atau rumah sealnya ya. Dan kita pasang kembali larasnya. Dan seperti ini sobat bediler, setelah kita lakukan penggantian seal atau o-ring di dalam laras ya. Itu kelihatan seal atau o-ring sudah kita ganti. Dan sebelum kita pasang kembali teleskopnya ini seperti ini, kita cek lagi kebocorannya, apakah masih bocor atau tidak, dengan cara seperti cara yang pertama. Setelah o-ring atau seal kita ganti, kembali unit kita kokang. Nah, ini sudah terkokang. Lalu kita ambil tepung beras atau tepung terigu lagi secukupnya. Kita taburkan di sini di loading mimis ya, seperti ini. Setelah itu kita tembakkan lagi, kira-kira bocor atau tidak. Nah, seperti ini sudah rapat ya, atau tidak ada kebocoran lagi. Jadi seperti itu cara mengatasinya. Ini sudah netral ya, dan ternyata sudah tidak ada kebocoran. Setelah itu kita pasang kembali teleskopnya dan kita setting kembali.